ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله اتق الله وأتبع السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah masjid raya Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita henti-hentinya mengajak menghimbau diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan rasa takwa kita takwa dengan sebenar-benar takwa, mulai dari pengertian yang paling mentaati segala perintah Allah dan menjauhi semua maupun takwa dalam pengertian yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan Jumat ini khatib akan menyampaikan khutbah Jumat dengan judul bersemangat memasuki Ramadan. Hadirin jamaah masjid raya Al-Akbar yang dicintai oleh Allah. Dalam 1-2 hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu kita menyambutnya dengan penuh sukacita, riang gembira, berbahagia karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan. Dan di dalam Ramadan ini kita akan menemui kurikulum seperti yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan oleh umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar engkau bertakwa. Kita bersyukur karena di dalam Ramadan ini, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan, maghfirah dan rahmat. Dan Allah sendiri yang telah menyiapkan instrumen dan fasilitas di dalam
Di antaranya adalah pahala kita selamatkan Ramadan akan dilipat ganda. Pahala amalan sunnah akan menjadi pahala wajib. Bahkan tidur kita pun dinilai sebagai ibadah. Fasilitas berikutnya, setan-setan iblis di penjara tidak lagi punya kesempatan untuk menggoda. Ada fasilitas Lailatul Qadar, kurikulum Ramadan yang begitu indah dipersiapkan oleh Allah makin bagus lagi karena kita hidup di bumi Indonesia di mana masyarakatnya begitu religius, di mana masyarakatnya dengan sangat bersemangat, penuh sukacita, gencar gembira menyemarakan bulan Ramadan. Dan selama bulan Ramadan nanti 1 bulan penuh, kondisi situasi eksternal akan dipenuhi oleh nuansa-nuansa. Ada sholat subuh berjamaah, ada sholat tarawih berjamaah, ada iftar, takjil, berbuka bersama di masjid, di mushola, di rumah atau di kantor. Ada iktikaf, ada tahajud, ada infak sedekah. Ibarat pemain football di situ akan kita memasukkan bola. Di mana kita berada semuanya seperti kita dihadapkan oleh kesemaratan Ramadan. Maka jamaah sekalian, dengan fasilitas yang mewah dan canggih ini sangat disayangkan kalau kita tidak mencapai target Ramadan, yaitu katakan agar kita semua bisa bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah takwa yang dicintai oleh Allah, mari kita gempurkan semangat kita memasuki Ramadan. Karena apa? Karena di antaranya yang membuat kita bersemangat adalah, coba kita perhatikan, kita hitung kembali sanak famili kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat terdekat kita yang tahun lalu mati bersama kita, tahun lalu mati tarawih bersama kita, masih iktikaf bersama kita, tapi hari ini sudah mendahului kita dan sudah tidak bersama kita lagi di dalam Ramadan. Kesadaran karena boleh jadi tahun ini adalah Ramadan terakhir kita harus membuat kita lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya hadirin sekalian, mari kita jadikan Ramadan nanti sebagai momentum kebangkitan rohani dan spiritual. Karena itulah memang pesan utama dari bulan Ramadan. Kalau selama 9 bulan terakhir sebelum Ramadan ini kita masih disibukkan oleh hal-hal yang bersifat materi, oleh hal-hal yang bersifat fisik, oleh hal-hal yang jauh, kita disibukkan oleh bisnis kita, oleh urusan mencari nafkah kita, oleh urusan kesejahteraan keluarga kita, oleh hal-hal yang menjadi representasi dari fisik kita. Maka bulan Ramadan ini kita diminta oleh Allah untuk konsentrasi, fokus pada rohani kita. Dan di dalam Ramadan ini amalan-amalan yang ada di dalamnya lebih banyak didominasi oleh peningkatan rohani kita. Roh
Karena rohani kita lah yang akan kembali kepada Allah. Karena rohani kita lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena rohani kita lah yang akan ditanya dalam hari perhitungan. Puasa terbaik yang bisa kita lakukan tahun ini akan membersihkan rohani kita dari segala penyakit-penyakit rohani. Iri hati, dengki, sombong, pikir akan kita kikis, akan kita kurangi, akan kita kikis habis dari dalam diri kita, sehingga rohani kita itu kita bangun menjadi manusia spiritual yang bersama dengan itu. Fisik kita akan ikut membaik. Karena sungguh kasih-Mu berkuasa dan akan sehat. Rohani yang sehat akan menyehatkan fisik kita. Fisik kita yang sehat akan memberi bekal dan modal yang kuat untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah makin takwa yang dicintai oleh Allah. Mari kita niatkan ibadah puasa dan ibadah Ramadan kita sebulan penuh nanti sebagai upaya kita untuk ikut berkontribusi membenahi bangsa. Kita semua paham, tahu, melihat, mendengar, merasakan dengan mata, mata, telinga, dan hati kita sendiri. Kondisi bangsa kita sedang dalam keadaan prihatin. Hampir di semua bidang. Tapi kita tidak ingin menyalahkan. Kita tidak ingin mengkambing-hitamkan satu sama lain. Yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah kita membenahi dari dalam, membenahi dari diri kita sendiri. Dan momentum bulan Ramadan adalah momentum terbaik kita untuk memberikan kontribusi kepada pembenahan bangsa berupa bangkitnya spiritualitas kita, berupa sucinya hati kita, berupa jernihnya mental, hati dan pikiran kita. Sehingga dengan itu satu demi satu kebaikan kita, kemuliaan kita, kesucian kita akan ikut mengurangi masalah bangsa tanpa perlu mengkambing-hitamkan atau menyalahkan satu sama lain. Walau anna ahlul qura wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh ila akhirih. Seandainya penduduk sebuah bangsa negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan berkat yang seluas-luasnya dari langit dan bumi. Ayat inilah yang bisa kita jadikan pedoman untuk ikut berkontribusi membenahi bangsa ini dari diri kita sendiri melalui instrumen kuasa yang akan kita jalani. Sehingga bangsa kita menjadi bagian thayyibatun walau negeri yang gemah ripah lorong Cinawi, negeri yang dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberkati oleh Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was